14 Oktober adalah hari di mana dunia mengalami kehilangan. Bak ditelan bumi, 2% umat manusia hilang secara tiba-tiba, entah apa yang menyebabkan fenomena aneh ini. Seorang wanita mendatangi toko laundry bersama bayinya, mengurus cucian sekaligus menjawab panggilan telepon. Tanpa disadari, bayinya menghilang entah kemana. Tak jauh dari tempat wanita tersebut berada, seorang bocah kehilangan ayahnya. Warga berkumpul dan ikut membantu mereka mencari orang-orang terkasih yang hilang entah kemana. Sam? See, he was buckled right into that car seat. He was right. Sam! Mari kita fokus ke tokoh utama dalam cerita ini. Kevin, pria yang rutin menjaga kebugaran tubuh itu sedang berolahraga dan melihat seekor anjing nyasar. Kevin yakin betul bahwa anjing itu terpisah dari pemiliknya. Saat hendak mendekat, anjing tersebut tiba-tiba terkapar tak bernyawa akibat tembakan. Sebelum menyoroti adegan Kevin selanjutnya, mari kita berkenalan dengan sekte sesat dengan ciri khas pakaian serba putih dan menamai diri mereka dengan Guilty Remnant. Aksi kelompok ini selalu kontra dengan warga sekitar. Salah satu tujuan mereka yaitu mencegah kembalinya status quo. Kevin mendatangi rumah seorang wanita tua dan mengabarkan kalau anjingnya tewas. Raut sedih sama sekali tidak tampak di wajah si wanita tua tersebut. Anjing itu milik suamiku yang sudah 3 tahun menghilang, ungkap si wanita tua dengan nada ketus, lalu langsung menutup pintu rumahnya. Setelah dari sana, Kevin pergi menghadiri rapat dengan wali kota Mapleton, Lucy. Sebentar lagi akan diadakan parade mengenang peristiwa 14 Oktober. Kevin langsung to the point mengatakan dirinya tidak setuju dengan acara parade ini. Alasannya, ia tak ingin terjadi bentrok antar warga dengan sekte Guilty Remnant. Kevin yang berprofesi sebagai polisi kota tahu betul bahwa Guilty Remnant sangat pintar dalam memprovokasi. 99% ia yakin warga akan terpancing dan kerusuhan pasti terjadi. Lucy yang mendengar penjelasan tersebut tak peduli, malah justru tetap optimis dan positive thinking, parade akan tetap dilaksanakan. Sekarang kita akan berkenalan dengan karakter cantik bernama Meg. Malam ini Meg dan tunangannya, Darren, akan pergi dinner romantis di sebuah restoran. Sejak keluar rumah sampai di restoran hingga pulang kembali ke rumah, anggota Guilty Remnant terus mengikuti. Karena kesal, Meg pun nekat bertindak kasar. God damn it. Why the fuck are you following us? You're everywhere! Kevin mengalami mimpi buruk hingga ia terjatuh dari tempat tidur dan terbangun. Tepat di hari ini, parade 14 Oktober digelar. Tak mau buang waktu, Kevin siap-siap dan segera pergi ke lokasi acara. Jalanan kota dipadati oleh rombongan warga dan anggota sekte yang berjalan menuju ke titik utama parade dilaksanakan. Salah seorang warga yang kehilangan anak dan suaminya 3 tahun lalu, Nora, menyampaikan pidato singkat. Tak lama kemudian, yang dikhawatirkan Kevin pun benar terjadi. Rombongan Guilty Remnant sampai ke lokasi dan warga pun siap membubarkan aksi provokasi. Get the fuck out of here! Do not talk about this as if Hari yang panjang dan melelahkan, Kevin santai sejenak di bar. Secara kebetulan, dia bertemu dengan pria yang beberapa hari lalu menewaskan seekor anjing. Kevin coba mengejar pria tersebut, namun sayang ia kalah cepat. Hey. Get the fuck out of that car right now. Stop that truck right fucking now. You cannot kill our fucking dogs. Kevin pergi ke markas Guilty Remnant. Tujuan ia ke sana karena ingin menemui istrinya yang saat ini tergabung dalam sekte sesat tersebut. Sebagai informasi tambahan, seluruh anggota Guilty Remnant membisukan diri. Perjumpaan Kevin dengan istrinya tidaklah mulus. Ia sempat dihadang oleh penjaga hingga terjadi aksi pemukulan. Setelah itu, Kevin pun diusir paksa dari sana. Please come home.
Tiba-tiba Mac juga mendatangi markas Guilty Remnant, entah apa yang merasukinya. Dari yang awalnya benci, kini malah membulatkan hati bergabung ke sekte. Masih di malam yang sama, Kevin yang baru saja meninggalkan markas Guilty Remnant melihat seekor rusa yang pernah dilihatnya beberapa hari lalu. Tiba-tiba kawanan anjing datang dan menyerang rusa tersebut. Beberapa menit kemudian, muncul si pria yang sebelumnya dikejar oleh Kevin. Kali ini mereka tampak kompak, senjata dikeluarkan, dan kawanan anjing tadi dibubarkan dengan cara Saat ini kota sedang diresahkan oleh pria bernama Wayne yang berprofesi sebagai ketua komunitas. Wayne gemar merekrut anak-anak muda untuk dijadikan anggota, khususnya para perempuan muda. Selain itu, Wayne juga dikaitkan atas sejumlah kasus kriminal di kota Pennsylvania. Lagi-lagi Kevin terbangun akibat mengalami mimpi buruk. Melihat keluar jendela, pagar rumahnya terbakar gara-gara tetangganya yang membakar sampah di area tersebut. Tak lama kemudian, Kevin bergegas pergi menemui pria yang berprofesi sebagai psikiater. Pria tersebut menanyakan kepada Kevin soal hubungan rumah tangga dan pria misterius yang gemar menembak anjing. Mac sepertinya sedang dilatih untuk menjadi anggota Guilty Remnant atau sering disingkat GR. Latihan pertama yang harus dijalani adalah menebang pohon. Istri Kevin, Lori, bertindak sebagai mentornya. Awalnya Mac tidak keberatan melakukan hal itu, tapi lama-kelamaan dia mulai merasa ini semua tidak ada tujuan yang jelas. Kevin datang ke markas GR untuk menemui Mac. Dia melemparkan sejumlah pertanyaan tentang pengalaman Mac bergabung dengan GR. Kevin juga meninggalkan nomor telepon. Hubungi aku jika ada sesuatu hal yang ingin kau adukan atau ceritakan, kata Kevin. Di kantor Kevin, Lucy datang dan menanyakan soal aksi komandan polisi itu menembak sejumlah anjing dan memukuli anggota GR. Sebenarnya Lucy tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut, ia hanya ingin kota kondusif. Namun Kevin punya alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kasus pertama, kawanan anjing tersebut bukan berasal dari kota ini dan pada malam itu menyerang seekor rusa. Kemudian soal pemukulan anggota GR, Kevin merasa dihalang-halangi. Lagi pula, anggota GR tidak mengalami cedera. Darren datang ke kantor polisi dan menemui Kevin. Tunangan Mac itu membuat laporan atas kehilangan sang pujaan hati. Kevin mengatakan kalau saat ini Mac sedang berada di markas GR. Tampak tak terima, dalam keadaan sedikit emosi, Darren meninggalkan ruangan Kevin. Malam harinya, Kevin pergi menemui ayahnya. Pada adegan ini diketahui kalau Lucy ternyata punya hubungan spesial dengan ayah Kevin. Komandan besar polisi itu curhat kepada sang ayah terkait semua masalah yang tengah dihadapi. Kali ini cerita berfokus ke Matt, seorang pendeta di gereja kota. Pria baik dan bersahaja ini sedang mengalami kondisi kurang baik. Gereja tempat dia mengisi khutbah sepertinya sedang diincar oleh GR. Nama baiknya saat ini juga sedang hancur. Ketika Matt sedang mengisi khutbah ibadah minggu, datang seorang pria dan langsung memukulinya. Matt dituduh terlibat dalam kasus penjualan obat senang dengan wanita bernama Amber. Matt dibawa ke rumah sakit. Di sana dia dirawat sekaligus diinterogasi oleh polisi. Kevin datang menangani kasus tersebut. Kevin yang merupakan teman Matt yakin betul bahwa pendeta itu tidak bersalah. Matt yang sudah pulih dari luka dapat telepon dari temannya yang bekerja di bank. Matt mendengar berita buruk, gereja yang menjadi tempat dia tinggal dijual oleh pemerintah kota. Calon pembelinya adalah Hedge Foundation atau Yayasan Hedge. Sebelum yayasan tersebut melunasi uang pembelian, Matt harus putar otak mencari uang sebanyak-banyaknya agar bisa membeli gereja tersebut. Tidak ada pilihan lain, meja judi dijadikan jalan pintas oleh Matt agar bisa mendapatkan uang dengan cara instan. Dengan modal $20.000, Matt dengan mudah melipat gandakan uang tersebut menjadi ratusan ribu dolar. 20,000 on red. Oh, shit! We got a player here. 160,000. Congratulations, sir.
Pulang dari kasino, Matt dirampok oleh seorang pria yang sebelumnya juga berada di arena taruhan. Dengan keberaniannya, Matt berhasil mengalahkan pria tersebut dan mengambil kembali uang miliknya. Pagi harinya, sekelompok orang melempari batu ke anggota GR. Kebetulan Matt ada di sana dan segera menolong anggota GR yang terluka. Tak disangka, kelompok pelempar batu kembali dan malah menyerang Matt. Sadar dari tidur panjang, Matt mendapati diri berada di rumah sakit. Dia langsung bergegas ke bank untuk menyetorkan uangnya agar gereja tidak jatuh ke tangan Hedge Foundation. Sampai di bank, semua sudah terlambat. Rupanya Matt pingsan selama 3 hari, gereja sudah dibeli oleh Yayasan Hedge. Matt langsung pergi ke gereja dan melihat sekte Guilty Remnant sedang merenovasi gereja tersebut. Kuat dugaan, Yayasan Hedge adalah penyokong dana untuk Guilty Remnant. Sebentar lagi Natal tiba, dekorasi bernuansa keagamaan mulai tampak menghiasi di setiap sudut kota. Hari berselang, mendadak kejadian yang sangat sensitif terjadi, yaitu boneka Yesus dicuri. Di kantor, Kevin ditemui oleh salah seorang petinggi Guilty Remnant. Kevin mengatakan, tolong kali ini jangan buat kekacauan, ini hari libur. Biarkan warga tenang dan berkumpul dengan keluarga mereka. Mendengar perkataan tersebut, begini respon wanita Guilty Remnant. What the fuck does that mean? Wali kota mengetahui kasus hilangnya boneka Yesus. Dia memerintahkan Kevin untuk membeli boneka baru dan taruh di tempat dekorasi, khususnya umat Kristiani. Boneka yang hilang tersebut dianggap sangat suci dan harus dijaga sebaik mungkin. Kevin yang sekarang sudah berada di supermarket membatalkan niatnya membeli boneka baru dan malah justru ingin mencari boneka yang hilang. Kevin mencurigai komplotan pemuda dengan ciri khas menggunakan kupluk. Di perjalanan, Kevin memperhatikan mobil anggota komunitas dan mengatakan, "Aku tahu kalian mencuri boneka Yesus." Meski tidak diberikan sanksi karena belum ada bukti valid, kedepannya Kevin akan terus memantau pergerakan mereka. Malam harinya, para anggota komunitas kupluk sedang melakukan ritual aneh. Rupanya putri Kevin, Jill, tergabung ke dalam kawanan tersebut. Boneka Yesus disiram bensin, dialirkan ke sungai, panah mainan dibakar, dan siap ditembakkan. Jill ditunjuk sebagai eksekutor, namun gadis itu tidak sanggup melakukannya. Light him up! Light him up! Up! Light him up! What the fuck was that? Go fuck yourself! Go fuck yourself! Kediaman Kevin didatangi oleh Meg dan Lori. Kevin sangat kecewa dan sedih. Bagaimana tidak, di malam spesial ini, komandan polisi itu dapat surat gugatan cerai dari Lori. Karena anggota GR senior tidak bicara, surat tersebut dibacakan oleh Meg. Ketika Kevin sedang memarahi Lori, Jill pulang dengan raut wajah kecewa melihat momen ayah dan ibunya bertengkar. Sebelum masuk ke kamar, Jill memberikan kado Natal untuk sang ibu. Dalam perjalanan pulang, Lori membuka kado tersebut dan entah mengapa ibu dua anak itu malah membuangnya. Beberapa hari berselang, Kevin yang masih berada di rumah kedatangan tamu yang tak dikenal. Mereka tidak masuk, melainkan hanya ketuk pintu dan meninggalkan benda di teras rumah. I found him. Malam harinya, di kota, sejumlah anggota GR ditangkap polisi. Kevin menyaksikan penangkapan tersebut dan mengutarakan kekecewaannya kepada petinggi GR. Jelas saja Kevin kecewa, padahal sebelumnya ia telah mengingatkan agar tidak membuat onar di malam Natal. Setelah itu, Kevin pergi ke tempat dekorasi Natal dan rencananya akan menaruh kembali boneka Yesus pada tempatnya. Tak disangka, Matt sudah lebih dulu ada di sana dan menaruh boneka Yesus model lain. Kemudian Kevin meninggalkan lokasi, lalu membuang boneka Yesus yang sebelumnya hilang tersebut. Di waktu yang sama, Lori malah justru mengambil kembali hadiah dari Jill yang sebelumnya dibuang.
Pada suatu malam, salah seorang anggota GR diculik, lalu diikat di tengah hutan dan dirajam oleh sekelompok orang tak dikenal. Tak lama kemudian, para anggota GR lainnya mendatangi TKP. Keesokan harinya, Kevin mendapat laporan atas kasus kematian tersebut dan bergegas menuju ke TKP. Ingat dengan pria misterius penembak anjing, tak disangka ia juga ada di sana. Pria tersebut bernama Dean. Kevin menginterogasinya. Dean mengatakan dirinya hanya sedang bersantai, tidak ada kaitannya dengan kematian anggota GR. Pendeta Matt dipanggil ke kantor polisi. Kevin curiga kepada Matt, apakah dia terlibat dalam kasus kematian anggota GR. Pasalnya, Matt baru saja kehilangan gereja miliknya yang sekarang dikuasai GR. Bisa saja karena sakit hati, Matt nekat melakukan hal di luar kendali. Matt membantah kecurigaan Kevin tersebut. Dia malah justru akan membantu Kevin mengusut masalah ini. Sejumlah besar warga dikumpulkan di kantor polisi. Kevin berikan pengumuman mulai malam ini akan diberlakukan jam malam di kota. Pada pukul 8 malam, semua warga tidak boleh ada yang berkeliaran dan harus berada di rumah masing-masing. Pengumuman tersebut ditentang keras oleh warga. Lucy coba menenangkan warga dengan voting siapa yang setuju diberlakukan jam malam dan siapa yang tidak setuju. Alhasil, 100% suara tidak setuju adanya jam malam. Is not a public vote. It's for the council alone. All opposed. Keesokan harinya, Kevin menjemput Matt. Rencananya pendeta itu akan dibawa ke kamar mayat untuk mendoakan anggota GR yang tewas tersebut. Sayangnya, jenazah si wanita sudah tidak ada. Menurut keterangan petugas kamar mayat, jenazah si wanita sudah dikirim ke luar kota. Saat ini Max sudah resmi bergabung dengan GR. Hal ini tampak dari pakaiannya yang serba putih dan tidak mau mengeluarkan kata-kata lagi. Di luar markas GR, Matt datang dengan para jemaatnya, mengajak semua anggota GR untuk kembali ke jalan yang benar. Ajakan tersebut sama sekali tidak diindahkan dan malah justru dapat perlakuan Of heaven and earth. He Adegan lain memperlihatkan jenazah anggota GR yang tewas di tengah hutan sedang dikremasi. Hari ini Nora mendatangi pengadilan guna mengurus sidang cerainya. Tak sengaja ia bertemu dengan Kevin di sana. Perlu diketahui, Nora dan Kevin belum lama berkenalan dan hubungan mereka jauh dari kata akrab. Kevin juga sama seperti Nora, mengurus sidang perceraiannya dengan Lori. Setelah keduanya membahas soal perceraian, Nora mengajak Kevin pergi ke Miami. Kebetulan wanita ini harus menghadiri konferensi di sana. Kevin menolak ajakan tersebut karena masih ada tugas sebagai polisi. Singkat cerita, Nora sampai di Miami dan menginap 2 malam di sana. Malam harinya, para tamu undangan konferensi berkumpul di ballroom hotel untuk menghadiri acara makan malam bersama. Nora tidak sengaja bertemu dengan pria bernama Marcus dan mereka berkenalan. Seusai pesta di lift hotel, Nora tidak sengaja bertemu lagi dengan Marcus. Wanita cantik itu dipaksa bergabung dalam private party yang digelar oleh Marcus dan kawan-kawannya. Segera semua menjadi tak terkendali hingga Nora tak sadarkan diri. Pagi harinya, petugas hotel mengetuk kamar Nora. Wanita itu dituduh merusak kaca di area bar. Akibatnya, Nora diusir dari hotel. Meski demikian, Nora melakukan pembelaan. Dia tidak melakukan perusakan. Selain itu, Nora juga mengatakan kalau hari ini ia harus mengisi acara konferensi sebagai panelis. Petugas tak peduli dan tetap mengusirnya dari sana. Nora tidak mau kehabisan akal, dia memalsukan ID agar bisa kembali ke konferensi. Tak lama setelah berhasil masuk dan menyampaikan aspirasi, aksi Nora diketahui dan dia tetap diusir dari ruangan.
Saat ini di Miami sedang terjadi aksi demonstrasi. Nora dihampiri oleh seorang pria tua, lalu diajak pergi menemui seseorang. Ternyata orang yang dimaksud itu adalah Wayne, pimpinan organisasi yang mengaku sebagai nabi. Wayne bisa membaca pikiran dan kesedihan yang sedang dirasakan Nora. Pria berkepala pelontos itu langsung memeluknya. You've lost someone, yes? You want it gone because you don't deserve it. You do deserve hope. Then let me take it from you. Saat pulang ke Mapleton, Kevin mendatangi rumah Nora dan mengajaknya dinner bersama. Jill bersama teman-teman komunitasnya sedang melakukan ritual aneh, yakni mengurung diri di dalam kulkas rusak. Siapapun yang berhasil bertahan dalam waktu yang telah ditentukan, maka orang tersebut dianggap berhasil. Jill sebenarnya berhasil melewati tes ritual ini, namun tanpa disengaja sebuah kecelakaan terjadi. Pegangan kulkas rusak, Jill terkurung di sana. Tiba-tiba kakek Jill datang dan segera menyelamatkannya. Who was that? My grandpa. Adegan berpindah ke putra Kevin bernama Tom. Tom adalah pengikut setia Wayne. Saat ini dirinya sedang merawat seorang wanita bernama Christine yang sedang mengandung anak Wayne. Tom yang berada di apotik untuk membeli obat mendapat panggilan dari Wayne. Pria pelontos itu minta Tom mengantarkan sejumlah uang ke lokasi yang telah ditentukan. Tampaknya saat ini Wayne sedang sekarat. Kevin baru saja pulang kencan dengan Nora. Ya, mereka berdua kini sudah resmi berpacaran. Di depan rumah Nora, dua anggota Guilty Remnant sudah menunggu. Tampaknya misi mereka kali ini adalah merekrut Nora sebagai anggota. Tanpa banyak basa-basi, Nora langsung menghadiahi mereka dengan semprotan air. Pulang ke rumah, Kevin dapat kabar dari Jill kalau ayahnya sudah kabur dari rumah sakit. Tugas Kevin sekarang adalah mencari keberadaan sang ayah. Lokasi pertama yang dituju adalah rumah Lucy. Setibanya di sana, Lucy malah tidak tahu menahu soal ayah Kevin, Garvey. Kembali ke rumah, Dean mengunjungi Kevin. Pria misterius itu meminta Kevin untuk menembak seekor anjing di dalam kotak surat. Awalnya Kevin mau dan bersiap menembak. Namun entah mengapa, tiba-tiba ia mengurungkan niat tersebut dan malah mendekati kotak surat. Terbangun dari tidurnya dan semua terasa bagaikan mimpi. Rupanya tadi malam tangan Kevin digigit anjing. Sekarang anjing tersebut diikat di halaman rumahnya. Garvey tiba-tiba muncul di rumah Kevin. Setelah bicara dengan cucunya, tak lama kemudian Kevin datang dan membawa pergi ayahnya dari sana. Di perjalanan, kendaraan Kevin berhenti akibat para anggota GR sedang melakukan aksi demo di jalanan. Garvey pun memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Tom memata-matai lokasi yang ditunjuk oleh Wayne untuk mengantarkan sejumlah uang. Kemudian muncul seorang pria yang mengambil uang tersebut. Tom nekat membuntuti sampai ke rumah dan masuk ke dalam. Tujuan Tom hanya satu, yaitu ingin bertemu dengan Wayne. Rupanya pria yang mengaku sebagai nabi itu tidak ada di sana. Tom malah justru melihat seorang wanita yang sedang hamil, sama persis seperti kondisi Christine. Tom bicara terus terang soal kehamilan Christine hingga wanita penghuni rumah ini marah dan menembak Tom. Alasannya jelas, wanita tersebut cemburu karena ada wanita lain yang menjadi korban Wayne. Beruntung, peluru yang dilesatkan meleset dan Tom pergi dari sana. Sebagai informasi, rupanya Wayne memang sengaja menghamili sejumlah gadis dengan iming-iming tugas suci dari ilahi. Kevin akhirnya berhasil berjumpa kembali dengan Garvey di sebuah restoran. Karena beda pendapat, ayah dan anak ini bersitegang. Tindakan Garvey dianggap melawan petugas. Walhasil, Garvey ditangkap dan ditahan. Di tempat tinggalnya, Tom melihat Christine sudah berhasil melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan.
It's a girl. Kevin terjaga dari tidur siang karena Dean mengetuk jendela mobilnya. Dean mengajak Kevin ke sebuah pondok dan di sana ada petinggi Guilty Remnant Patty. Menurut pengakuan Dean, tadi malam Kevin lah yang menyerang Patty dan mengurungnya di pondok ini. Namun anehnya, Kevin sama sekali tidak ingat kejadian tersebut. Dalam ingatannya, Kevin tadi malam tidur di rumah. Anehnya lagi, Patty juga mengingat kalau semua ini terjadi karena ulah Kevin. Wanita itu langsung meludahi wajah Kevin dan meminta sebatang rokok. We're gonna forget that. Oh, wow. It's Biggs. Now get me a fucking cigarette. Kevin menghubungi kekasihnya Nora dan memberitahu kalau dirinya baru saja bertindak bodoh. Setelah itu di tengah hutan, Kevin melihat pakaiannya tergantung di pepohonan. Penampakan ini lagi-lagi membuatnya bingung bagaimana semua ini bisa terjadi. Dia langsung kembali ke pondok dan melihat wajah Patty dibungkus plastik oleh Dean. Kevin panik dan berusaha merobek plastik tersebut agar Patty bisa bernafas. Menurut pengakuan Dean, dia melakukan ini karena ingin melindungi Kevin dari kejaran hukum. Jika Patty tewas, wanita itu tidak bisa membuat laporan ke petugas berwajib. Entah ada angin apa, di rumah Jill melepas anjing yang beberapa hari lalu menyerang ayahnya. Kembali ke pondok, Patty menjelaskan kalau dirinya saat ini benar-benar ingin mati. Tragedi 14 Oktober sudah benar-benar mengubah dunia dan cara berpikir manusia. Setelah menyampaikan visi, misi, dan unek-uneknya, Kevin melepaskan ikatan Patty. Kemudian yang diucapkan oleh Patty benar bahwa dia sungguh ingin mengakhiri semua ini. Kevin. What the fuck did you do? Kisah mundur ke sebelum peristiwa hilangnya warga secara mendadak pada 14 Oktober. Kehidupan Kevin terbilang harmonis bersama Lori, begitu juga dengan kehidupan rumah tangga Nora. Setelah mengantar Jill ke sekolah, Kevin mendengar keributan di area taman kanak-kanak. Terdengar suara kalau di dalam kelas ada monster. Ketika Kevin memeriksanya, kekacauan ini bukan karena ulah monster, melainkan seekor rusa liar yang lepas. Malam harinya, Kevin, istrinya, dan semua kerabat bersiap merayakan ulang tahun Garvey. Semua orang berkumpul dan tampak sangat bahagia. Matt dan Kevin membagikan kesan manis selama mengenal Garvey. Dan di sini baru diketahui kalau Garvey dulunya adalah seorang chief polisi dan sekarang posisinya tersebut digantikan oleh Kevin. Rusa kembali membuat ulah, kali ini salah satu rumah warga menjadi korban. Kevin menyiapkan senjata bius dan naik ke lantai 2 rumah warga yang diserang rusa. Sayangnya, Kevin gagal melumpuhkan hewan tersebut. Rusa lari ke jalan, lalu tak sengaja tertabrak mobil seorang wanita dan langsung ditembak menggunakan peluru tajam. Kevin pergi bersama wanita tersebut dan mereka pun resmi berselingkuh di hari yang sama. Perlu diketahui, hari ini adalah tanggal 14 Oktober. Lori yang sedang berada di rumah sakit untuk memeriksakan kandungan mendadak sedih karena calon buah hatinya hilang begitu saja. Kehilangan turut dirasakan oleh Nora. Wanita cantik itu harus menelan pil pahit karena ditinggal oleh suami dan anak-anaknya. Kembali ke masa sekarang, Patty tewas bersimbah darah. Sementara itu, kita mampir sejenak ke adegan Tom dan Christine. Setelah dari taman, Christine pura-pura mampir ke toilet. Tom yang punya firasat jelek segera menghampiri Christine, lalu mengetahui wanita itu sudah tidak ada di sana. Christine! Christine! No, 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 no!
Di markas Guilty Remnant, Jill resmi bergabung dengan sekte sesat itu. Tak butuh waktu lama, Jill langsung saja mengenakan seragam serba putih agar sama seperti ibunya dan para anggota lain. Sekarang, semua anggota GR sudah bergegas menjalankan misi gila, yaitu merusak mental warga. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Pagi harinya, Nora bangun dan pergi ke meja makan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat suami dan anak-anaknya ada di sana, tapi tidak asli, melainkan patung. Pelaku utama aksi ini adalah Guilty Remnant. Mereka sengaja membuat patung semua orang hilang dan menempatkannya pada posisi terakhir kali terlihat. Kevin menghubungi Matt dan meminta pendeta itu datang agar bisa membacakan doa untuk Patty, lalu mengubur jenazah pimpinan Guilty Remnant itu dengan layak. Setelah seremoni tersebut selesai, Matt dan Kevin pulang ke kota. Di perjalanan, rupanya Matt menjebak Kevin, membawanya ke rumah sakit. Di sana Kevin bertemu dengan ayahnya, lalu tampak Patty juga ada di sana. Kevin takut setengah mati, tapi untungnya semua itu hanyalah mimpi. This isn't happening. Kenyataannya, Kevin memang masih bersama Matt dan mereka mampir ke restoran. Matt menanyakan, apa yang kau lakukan sebelum tanggal 14 Oktober? Secara garis besar, Kevin sebenarnya mulai jenuh dengan kehidupan rumah tangganya. Bahkan kepala polisi itu berencana meninggalkan keluarganya. Namun setelah peristiwa 14 Oktober, dia malah justru sangat merindukan anak-anak dan istrinya. Tak lama kemudian, Kevin pamit ke toilet. Tak disangka, polisi itu bertemu dengan pria yang saat ini paling diburu, yaitu Wayne. Wayne sedang sekarat, dia kehilangan banyak darah. Saat Kevin terkesima mendengarkan perkataan Wayne, lembaga penegak hukum, ADVEC, datang ke sana. Kevin dan Wayne dibekuk. Wayne dinyatakan tewas, sementara Kevin dilepas karena tidak bersalah. Kevin dan Matt melanjutkan perjalanan pulang ke kota. Pada saat malam tiba dan kebetulan mereka pun sampai di kota, situasi di sana sedang kacau balau. Terjadi bentrok besar-besaran antara warga versus Guilty Remnant. Sebenarnya kemarahan warga dipicu akibat ulah Guilty Remnant yang menaruh patung orang-orang yang telah hilang. Kevin sempat bertemu Meg. What happened? Kevin lanjut pergi ke markas GR, di mana Lori minta tolong kepada Kevin untuk menyelamatkan Jill karena putri mereka masih berada di dalam rumah yang dipenuhi kobaran api. Nora menuliskan surat untuk Kevin. Dalam tulisannya, wanita itu berencana meninggalkan kota. Ia sudah tidak sanggup mengenang semua kejadian di sini. Di tengah suara narasi Nora, adegan menampilkan Kevin yang sedang berjalan bersama putrinya ke rumah Nora. Kebetulan Nora juga ada di sana. Di teras rumahnya ada seorang bayi. Dapat dipastikan itu adalah bayi Christine. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!